ini untuk meninggalkan kebiasaan yang lalu ya mungkin berjalan. Kalau kerja berapa? Kalau misalnya raya itu katanya dari dipakai sampai dari saja yang tidak dipakai. Jadi dari sisi dan dari estetika kalau bisa kita Romo kan Romo ini ngrawuh dinaosa lagi baru nyempapunten hari-hari kota-kota pun bumi ini saking butuh tahan kalau kota kayak gitu Klomiran Romo pikantuk SK ingkang kabeh pelayanan pindah dina kula sak kanca boten saged nyaosi menapa-menapa namung nggih namung menika namung derek ndedonga Romo saged wonten duka sae tentrem penuh kedamaian dan bungaan itu Romo. Dan saderenge pun Romo tindak lalu nang kerja-kerja sami ngempal sinasa boten sedaya nyuwun wawasanipun kersanipun kita sedaya saged semakin guyub semakin rukun anggenipun sami dados pelayan-pelayan umat khususipun wonten Kota Utara minggaipun wonten Paroki. Nggih kasuwun Romo maringi napa nggih istilahipun napa bingung lagi motor. Pokoknya nyuwun ulang-ulang ngarep wong. Monggo Romo kula semangat kalian terus budi mangke rencana penataan niku terus direncanakan sampun dapat monggo ya, terima kasih Pak Joko dan terima kasih kepada semua. Memang waktunya tinggal malam ini ya, karena besok pagi, ya Senin pagi saya sudah harus berangkat ya ke Romoseneng untuk menjalani tahapan pendalaman ya, pendalaman spiritual, kemudian hal-hal yang bersifat lebih ke penghayatan ya, penghayatan tugas-tugas pastoral ya, secara rohani itu. Berapa lamanya juga tidak tahu di sana. Kemudian nanti setelah di sana mau kemana juga belum ada kepastian. Nah, maka kalau panjenengan semua bertanya-tanya loh, kok Romo tolong pergi begitu saja, orang acara pamitan segala macam, terus boyongan barang, belum ya, karena belum ada tempat pasti ya untuk pelayanan. Maka saya kemarin minta izin pada Romo Joko untuk mari diperbolehkan menghari kamar itu ya. Karena ada masih di sana dan saya belum ambil semuanya. Dan Romo Joko ya silakan. Dan sekarang saya sampaikan ke rumah tangga Paroki. Mana rumah bidangnya? Sini Mas Jus. Ya. Sini. Sini. Nanti saya juga harus minta izin ya pada kabin rumah tangganya ya. Ada satu ruangan yang masih tidak pakai. Itu baru besok kalau sudah ada kepastian tempat selesai dari Romoseneng, nanti saya bisa minta tolong di antara teman-teman di sini ya, untuk usung-usung. Tapi ada yang sudah saya usung-usung, mana-mana wes kesehatan karena ya. Nanti diparani kalau kok jangan bakul saya yang dipakai itu maka mereka loh sudah ada diambil dia sudah aman itu. Nah
Eh, saya hanya mau berbagi pengalaman saja berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Joko ya, bagaimana untuk membangun kebersamaan kita. Karena kita di konteks orang Katolik, gereja Katolik, dan kita ada dalam satu komunitas, entah itu lingkungan atau wilayah, maka yang selalu bisa kita jadikan sebagai pijakan dasar, yaitu nama pelindung kita. Itu. Nah, siapa pelindungnya? Kita sini Paulus. Nah, maka itulah yang kita gali ya, dan saya yakin di sini sudah sering kali ya saat momen hari pesta nama pada waktu lalu mungkin ada dalam soal itu keutamaan dari Santo Paulus semacam apa. Nah, saya rasa baik untuk ada ditentukan atau diambil satu atau dua yang sungguh-sungguh menjadi pegangan dasar ya dari Rasul Agung yang luar biasa ini. Dia dari seorang pengejar murid-murid Tuhan Yesus sampai akhirnya dia menjadi bagian dari yang memaknakan Tuhan Yesus. Nah, ada satu lompatan yang luar biasa, dan lompatan terjadi karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang kemudian membawa perubahan total dalam dirinya menjadi manusia yang baru ya, dari Saulus menjadi Paulus. Nah, pertobatan yang sangat mendasar terjadi. Nah, mungkin ini yang bisa diambil menjadi pijakan dasar dalam lain-lainnya. Sebenarnya sederhana kok. Kaya Saulus, saya ketemu ke Yesus, yuk jadi Paulus. Percobaan dengan Tuhan Yesus menciptakan kebaruan dalam pribadi kita. Ya, kebencian yang terjadi yang dulu setelah berjumpa dengan Tuhan menjadi cinta yang begitu mendalam. Nah, transformasi yang terjadi, proses transformasi yang luar biasa di sana. Harapannya umat di wilayah yang bernaung pada Santo Paulus juga bisa selalu mengalami transformasi, perubahan yang tentu sifatnya yang baik ya, bukan perubahan yang tidak baik, atau boleh dikatakan pembaruan diri yang terus terjadi. Tetapi tetap seperti Santo Paulus ya di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa menemukan ya pembaruan diri itu atau pembaruan yang terjadi dalam kehidupan bersama jemaat ini, dia mau tidak mau seperti ini, perjumpaan itu penting ya, perjumpaan, dan tidak harus selalu bersifat formal ya, tidak selalu. Nah, maka mungkin program unggulan ya, atau program visioner wilayah Paulus, kopi-kopi ya. Kopi-kopi, tetapi di balik kopi-kopi itu memunculkan ide-ide gagasan ya, yang berani keluar ya, dari hal-hal yang sifatnya standar atau biasanya ya, out of the box ya, itu berani di sana, walaupun memang tetap harus diselaraskan ya dengan realita yang ada. Jangan hanya sekedar suatu impian yang abstrak ya, tapi yang ada, yang real bisa dijalani. Nah, itu dan kesediaan untuk menampung ide-ide pembaruan itu tidak mudah loh, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi maaf, dari yang sudah ngoyot itu sangel ya, jadi ngoyot ya, harap benar baru itu susah ya. Yang sudah nyaman namanya dengan status quo itu juga angel ya. Dan itu akan merugi makna. Merasa ini wis paling top, paling apik, ini wis kedua.
ya tidak bisa ada dengan ideologi harus selalu terjadi pembaruan terus. Bahkan gereja pun tidak kok kita ingat pembaruan yang sangat fundamental Konsili Vatikan kedua itu mengubah segala-galanya. Dan sampai saat ini ya daya dorong, daya dobrak Konsili Vatikan itu berjalan sampai saat ini. Hampir 50 tahun ya, 50 tahun peristiwa itu sampai saat ini masih sangat terasa dan masih menjadi daya dorong yang kuat untuk gereja. Nah kita yang di wilayah juga seperti itu, dengan tidak mengabaikan sejarah, dengan tidak mengabaikan perjalanan yang lalu, tetapi bukan berarti kita negeri ini, tapi di sini kok benar, itu akan susah ya untuk berjalan ke depan. Luar biasa akan kok tidak layak kalau orang membaca itu menoleh ke belakang, maju-maju. Nah, maka tetap ya di sisi lain jas merah ya sebenarnya jangan lupa jangan lupa ada sejarah, tapi jangan sampai kita itu terikat oleh sejarah masa lampau, apalagi ya sifatnya keberhasilan ya, keberhasilan apa keberhasilan di masa lampau jadi karena kita, dan itu menjadi pemicu untuk mengalami sejarah yang baru ya yang akan terjadi di masa datang. Jadi ada tonggak-tonggak ya sejarah yang terus berjalan itu. Nah, oleh karena itu kebersamaan ya semacam ini dengan menjalin komunikasi yang selalu terjadi bersama dalam sisi struktural organisasi kelembagaan memang sudah menjadi sewajarnya di tingkat wilayah ya maupun lingkungan ya pasti harus selalu ya kalau resminya kita sebut sebagai rapat ya itu selalu ada. Kalau itu tidak ada tidak akan terjadi ya namanya jalan bersama ya bersama. Tetapi sama-sama juga harus memahami dan menyadari bahwa perjumpaan yang bersifat rutin itu ya tetap digunakan sebagai kesempatan untuk menggali dan meluapkan ide-ide ke depan. Itu memang tidak mudah ya. Sisi lain rutinitas itu bisa membuat menjadi membosankan, tapi sisi lain kalau hanya mengandalkan mood ya, tidak akan bisa bersifat kontinu ya, tidak akan ada kontinuitas kalau berdasarkan mood saja. Hari pertemuan pas mood baik. Nah, ada orang tahu mood ya, tahu ya tidak akan terjadi ya. Memang harus pandai-pandainya untuk memanfaatkan ya beberapa hal semacam itu. Sisi rutinitas jangan membuat menjadi kekakuan ya, tapi juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja hanya berdasarkan dari tadi minat atau kenyamanan saja ya, pas kok kanan pas minatnya baik ya juga tidak bisa ya. Maka bagaimana rutinitas itu bisa disemangati dengan kenyamanan tadi ya, padu di situ. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita jalani dengan upaya untuk membangun bersama dan kesatuan kehidupan kita. Terus saya saat pertama kali kesini ya melihat area ini, mungkin karena jadi kebiasaan ya kulino ya, dalam arti memandang